Demak Bintoro, Terah Sunan Kalijogo, dan Sultan Fatah, siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab, kapanpun, dimanapun. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan. Dengan ini kami sikapi Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ini kawan semakin memanas, semakin jadi ya. Yaitu di mana kita lihat di sini PWI ya, PWI yang ada di Demak. Ya, menantang FPI. Nah, sekarang FPI Jakarta Selatan menanggapi. Nah, ini terus bermunculan kawan. Ya. Dan pasti ini setiap saat bisa saja terjadi ribut, chaos antara sesama muslim. Antara sesama Islam, antara sesama warga negara Indonesia. Jika ini betul-betul terjadi ribut, maka mereka-mereka yang membenci Islam pasti sangat senang. Bagi mereka-mereka yang benci NKRI, benci Pancasila, pasti senang. Bagi mereka-mereka yang tidak mau negara ini kuat, tidak mau negara ini maju, pasti senang. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, bisa jadi akan masuk campur tangan asing. Ini saya ingatkan. Berbagai cara bangsa asing akan dilakukan untuk mengadu domba anak bangsa Indonesia. Misalnya, jika ini terjadi chaos sama Islam, cara bangsa asing masuk adalah dengan cara mendanai. Ya, dengan cara mendanai satu pihak, bahkan kedua pihak. Memberikan biaya untuk ribut. Apa keuntungan bangsa asing itu kalau anak-anak Indonesia ini ribut? Keuntungan asing sangat jelas. Yaitu endingnya mereka ingin merampok sumber daya alam negara kita. Kok bisa? Ya bisa. Karena rakyat Indonesia sedang sibuk berseteru. Sedang sibuk chaos. Maka tentunya bangsa asing ini pasti melalui antek-anteknya untuk merampok sumber daya alam kita. Karena kalau kita ribut kawan, otomatis ekonomi tidak bisa maju. Ya. Dan mereka senang itu bangsa-bangsa asing, dan pasti ada antek-anteknya di negeri ini. Maka itu, jika ada permasalahan sesama anak bangsa Indonesia, terlebih sesama umat Islam, ini tidak perlu begini-begini saling nantang-nantang. Karena habis ini nantang, di tempat lain juga akan terjadi. Ini harusnya segera ada yang bisa mempertemukan. Para ulama-ulama
para pucuk pimpinan di organisasi ini harus bisa dipertemukan. Karena kalau ini dibiarkan, kawan, ya pasti terjadi, pasti. Dan bagi saya, kalau sesama anak bangsa Indonesia ini ribut begini, apalagi sama Islam ribut dan terjadi pertumpahan darah, saya mengatakan tidak ada yang menang. Semua kalah. Ya, misalnya ini PWI ribut dengan FPI, terus jatuh korban dan sebagainya. Tidak ada yang menang di mata saya. Yang ada adalah kalian semua kalah. Jadi di sini kita harus saling mengingatkan saudara-saudara rakyat Indonesia. Inilah akibat kalau kita ini terkadang menghina seseorang. Inilah akibat kalau kita terkadang merendahkan orang lain. Inilah akibat kalau kita merasa bahwa ilmu kita yang paling baik, ilmu kita yang paling tinggi, dan merasa kita inilah yang paling baik ilmunya. Nah, inilah begini. Efeknya nanti akan begini. Ribut. Jadi kalau di antara kalian ada yang merasa ilmunya lebih tinggi, ya, merasa kalian itu mampu merendahkan orang lain, ya, jangan libatkan banyak orang. Ribu-ribu aja lah kalian dengan ilmu kalian masing-masing. Jangan membawa-bawa umat, jangan membawa-bawa orang. Jadi sekali lagi kepada saudaraku, kita hanya bisa saling mengingatkan. Janganlah kita suka menghina orang. Terlebih kita menghina ulama. Tidak perlu. Kalau tidak senang dengan ulama, seorang ulama, ya enggak usah dihina. Enggak usah difitnah. Ya tinggalkan kalau memang tidak senang. Terus kalau terjadi beda pendapat, salah paham, harusnya itu duduk bersama. Duduk bersama, tabayum, berikan contoh kepada kita semua ini umat. Karena saya yakin semua mencintai negeri ini. Ya, semua mencintai bangsa ini. Ini terkadang penghinaan atau fitnah ini lebih kejam memang. Ya, semoga segera ini selesai dan tidak terjadi ribut-ribut. Dan saran saya kepada pemerintah, segera turun tangani masalah-masalah begini sebelum melebar. Karena semuanya akan rugi. Demikian dari saya. Bagian videonya kawan.